Perkenalkan, nama saya Hartati Polna Purba dengan NIM 1905082049. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Stefania Boru Tambunan dengan NIM 19050082020. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Triwira, NIM 1905082058, mahasiswa jurusan akuntansi, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Medan, dari kelas K5E, kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian dari UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kriteria dari UMKM yaitu yang pertama, usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak sekitaran 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah dan yang paling banyak yaitu 2,5 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Ciri-ciri dari UMKM yaitu yang pertama, jenis komoditi barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menetapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Ketujuh, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir yaitu pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Selanjutnya yaitu jenis-jenis UMKM. Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Kepres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah persaingan yang tidak sehat. Pada dekade berikut ini, mulai merek bermunculan bisnis UMKM, mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih luas. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. Yang pertama yaitu usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, dan yang terakhir yaitu usaha agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai SAK EMKM. Apa sih SAK EMKM itu? SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah, yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAKIAI pada tanggal 24 Oktober 2016 dan berlaku secara efektif pada 1 Januari 2018. Tujuan diterbitkannya SAK EMKM adalah untuk membantu para pelaku UMKM dalam penyajian laporan keuangan. Diharapkan dengan diterbitkannya SAK EMKM ini dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi para pelaku UMKM di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri keuangan. Perbedaan mendasar SAK EMKM dengan SAK umum dapat dilihat dari penyajian laporan keuangannya. Jika SAK umum terdiri dari 5 laporan keuangan, sementara SAK EMKM hanya terdiri dari 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan posisi keuangan, dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Sementara di SAK umum terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan cash, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Demikian pembahasan singkat saya mengenai SAK EMKM. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.
Politeknik Negeri Medan. Saat ini sudah hadir di sebelah saya Kak Marentina Sitindarwan selaku owner Bless Beauty Medan. Baik Kak, bisa diceritakan awal mula memulai bisnis salon ini? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Mula saya untuk membuka usaha ini karena pandemik, mungkin untuk lowongan kerja mungkin sedikit. Nah, jadinya saya berusaha untuk membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan, bagi anak-anak muda yang ingin berpartisipasi dalam studi kecantikan. Jadinya saya membuka usaha ini salah satunya yaitu karena saya salah satunya basic di kecantikan, dan salah satunya saya tamatan dari Politeknik di jurusan akuntansi. Jadi soal pembukuan, soal pengeluaran, soal pendapatan, jadi saya lebih mudah gitu. Dan salah satunya bisa membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan-karyawan yang membutuhkan pekerjaan. Baiklah. Berapa lama waktu Kakak butuhkan sampai akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis salon ini? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Saya memulai usaha ini dari pertama saya wisuda, saya sudah ditawarkan kepada dari orang tua ataupun saya untuk membuka usaha, tapi saya mencoba untuk melamar kerja. Saya sudah beberapa kali untuk bekerja di perusahaan, tetapi saya tidak mendapatkan keuntungan dari itu. Salah satunya gaji di Kota Medan ini salah satunya tidak mencukupi. Tidak mencukupi bukan arti tidak perusahaannya yang tidak memberikan gaji sesuai UMR Medan. Jadinya makanya saya buka usaha ini karena saya pengen mendapatkan hasil yang lebih dari UMR Kota Medan gitu Kak. Baik Kak, kira-kira nih Kak, apa yang membuat Kakak yakin untuk memulai bisnis salon ini? Baik, bisnis salon ini nggak ada habisnya sih. Maksudnya nggak ada habisnya, kita bisa mempergunakan nggak banyak modal. Artinya nggak banyak modal nih. Kalau kita misalnya mau smoothing, modalnya itu sekitar mungkin kita bisa orang smoothing sama kita harganya 2,5-300. Padahal modalnya cuma 50.000. Nah, kita itu bisa lebih dari 100% keuntungannya. Nah, di situ dia yang membuat saya tertarik, dan salah satunya adalah saya bisa menciptakan seseorang yang ingin cantik gitu. Jadinya dia lebih pede, yang insecure dengan rambutnya, mungkin karena rambutnya keriting dia pengen lurus gitu. Kira-kira nih Kak, kapan lahirnya usaha salon ini? Oh, baik. Saya membuka usaha ini kemarin saya kerja bulan 3, saya mempersiapkan mental. Salah satunya mental sih, bukan usaha modal, karena mental yang terutama untuk membuka usaha. Siap ditempur, siap dia kalau nggak ada pasien gimana, harus siap mental salah satunya gitu. Jadinya saya 3 bulan untuk mempersiapkan ini, untuk mempersiapkan mental, untuk mempersiapkan ini segala macam itu sekitar hampir 1 bulan. Jadi kira-kira itu tahun berapa? Itu sebenarnya usaha ini udah buka tuh dari 3 tahun yang lalu, 5 tahun lah mungkin ya, 5 tahun, terus tutup 2 tahun, kemudian saya buka lagi di bulan 6 tahun ini. Baik Kak, usaha Kakak kan masuk dalam kelompok jasa, lalu jasa apa saja yang salon Kakak sediakan? Oke, buat jasanya ada untuk makeup, ada untuk hairdo, ada untuk smoothing, ada meses, ada eyelash, ada sonalis. Ya, salah satunya mempercantik untuk khusus untuk wanita atau perempuan. Apakah Kakak pernah melakukan promosi dan kenapa? Oh, baik. Untuk promosi pasti, karena kita membutuhkan promosi ya, salah satunya digital internet gitu. Karena kadang saya suruh kawan-kawan gitu untuk promosi, kalau enggak kita buat testimoni, customer datang suruh dia buat buat foto atau promosi ke Instagram, Facebook atau media sosialnya gitu. Karena itu hal penting, gimana customer yang lain bisa mengenal salon ini gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Lalu siapakah target pasar Kakak? Baik, untuk target pasarnya itu pastinya perempuan tuh. Jarang sih, ada sih sekali-sekali untuk laki-laki gitu, tapi yang pastinya perempuan. Yang salah satunya itu yaitu anak muda gitu kan. Jarang kalau orang tua datang, paling kalau orang tua mau meses, mau makeup gitu. Baik Kak, kita mengetahui bahwa ada pesaing bisnis dalam usaha yang sama, terutama di Kota Medan.
Lantas menurut kakak, hal apa yang membuat salon kakak berbeda dari salon-salon lain? Baik, untuk perbedaan antara salon ini dengan salon lain, mungkin saya harganya murah gitu. Saya tidak membuat harga yang mahal, tapi harga murah dengan kualitas atau produk yang sama yang dengan salon lain. Tapi mungkin salon lain bisa buat harga yang lebih mahal karena mereka mungkin goodwill-nya sudah dikenal orang banyak gitu. Nama baiknya sudah banyak, jadinya orang lebih percaya sama mereka. Padahal salon ini juga memakai produk yang sama dengan produk yang bagus juga, tapi karena kita baru merintis, jadinya ya kita buat harga murah biar customer lain bisa mengenal salon ini. Baiklah, terima kasih. Menurut kakak, apa yang menjadi kelemahan dari usaha salon kakak dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Kelemahannya sih salah satunya itu kurang banyak dikenal. Sebenarnya kelemahannya kalau dari produk kita sanggup bersaing gitu di salon-salon lain. Kelemahannya sih cuma karena kurang promosi. Kalau kelebihan dari perusahaan dari salon ini, malah kadang customer yang dari salon lain datang ke sini untuk memperbaiki rambutnya, untuk nanya, Pak ini gimana sih, saya baru kayak gini. Jadinya banyak sih yang datang ke sini karena mungkin orang itu tertarik dengan harga yang murah, tapi produknya juga nggak berkualitas gitu. Berarti kalau misalnya kurangnya promosi, berarti kakak harus lebih Promosi lagi gitu. Kak, berbicara mengenai pembukuan, bagaimana cara kakak menghandle transaksi-transaksi yang terjadi dari kegiatan operasional usaha salon ini? Ya, untuk pembukuannya saya pembukuan masih manual dari buku gitu. Jadi setiap ada orang kita catat ininya, setiap ada yang mau dibeli kita buat ke pengeluaran. Jadi nanti di akhir bulan kita hitung pendapatan, kita kurangi dengan pengeluaran, listrik dan lain-lainnya. Baik kak, kita sudah beralih ke pajak nih kak. Apakah kakak telah memiliki NPWP? Untuk saat ini belum, karena salon kita ini masih merintis gitu. Menurut kakak sebagai pelaku usaha, seberapa perlu untuk memiliki NPWP? Pastinya perlu tuh, karena kita harus mempunyai kewajiban pajak itu. Untuk salah satunya untuk membantu pemerintahan, tapi saya tidak memakai, tapi saat ini belum membuat NPWP karena masih merintis. Apakah kakak telah mengetahui tarif pajak UMKM sebesar 0,5%? Baik kak. Saat ini di Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami dampak yang sangat besar dari adanya virus corona, terutama dari sisi ekonomi. Kakak sebagai salah satu pelaku usaha, apakah mengalami dampak tersebut? Yang pastinya ya terkena dampak. Bagaimana cara kakak agar tetap dapat mempertahankan usaha salon ini di tengah wabah corona yang masih menghantui Indonesia? Baik, untuk mengatasinya yang pastinya promonya itu dengan harga yang biasanya saya tawarkan, saya lebih memurahkannya, menurunkannya atau memberi diskon. Ya pastinya kadang dikasih free potong rambut, free krimbat gitu sih. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan bantuan bagi UMKM agar dapat pulih di masa pandemi. Bantuan yang dimaksud berupa menyediakan sejumlah stimulus tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Dari beberapa stimulus yang diberikan, apakah kakak pernah mendapatkan salah satunya? Tidak pernah. Baik kak, pertanyaan terakhir kak, apa harapan kakak sebagai pelaku usaha ke depannya, dan juga apa harapan kakak sebagai warga negara Indonesia? Untuk usaha saya yang pastinya saya ingin orang lain lebih banyak mengenal yang artinya kita perlu goodwill, nama baik. Di saat kita punya nama baik, pasti customer banyak datang ke sini gitu. Pastinya banyak customer, makanya pendapatan juga naik dan bisa membuka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi gitu. Untuk dampak COVID, untuk sebagai warga Indonesia yang pastinya saya pengen COVID ini hilang. Tapi ya balik lagi, salah satunya untuk pemerintah lebih peka akan masyarakat, peka lagi tentang untuk usaha-usaha supaya memberi modal, artinya itu memberi modal, jangan hanya dikasih uang seperti ini, bukan hanya memberikan uang, salah satunya seperti dibukakan usaha, karena kan banyak masyarakat ini dikasih uang malah foya-foya, belanja. Nah, lebih baik pemerintah memberikan entah buka usaha, entah mereka dikasih sembako ini jual gitu, jadinya nampak gitu untuk
usaha-usaha nanti yang akan dibuka gitu. Baik, Kak, terima kasih. Akhirnya selesai sudah sesi wawancara bersama Pak Marentina Sidaon. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak yang telah bersedia menyediakan waktu dan direpotkan atas kedatangan kami. Terima kasih Kak telah berbagi pengalaman kepada kami. Baik teman-teman semua, selesai sudah sesi wawancara kali ini. Dapat kami simpulkan ialah Bless Beauty Salon yang beralamat di Jalan Perjuangan nomor 17 Medan Perjuangan yang didirikan pada tahun 2017. Usaha ini bergerak di bidang jasa, yakni menyediakan jasa pelayanan rambut, body massage, eyelash extension, make up, facial wajah, dan nail art. Usaha ini memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun pencatatan di usaha ini menggunakan basis akrual, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut. Baik teman-teman sekalian, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Salam sehat, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih, shalom.